Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Kidung Agung pasal 6 ayatnya yang kedua. Demikian firman Allah. Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah untuk menggembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Bapak Ibu keluargaku, firman Tuhan hari ini saya beri judul Bahagia karena Rajin. Apakah judul firman Tuhan hari ini ngaco? Salah. Harusnya kan kebahagiaan itu karena kaya. Harusnya kan kebahagiaan itu karena cantik. Bahagia karena tampan. Bahagia karena punya warisan yang banyak. Tetapi pagi hari ini saya beri judul Bahagia karena Rajin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, dalam Kidung Agung pasal 6 ayat kedua yang tadi saya baca, ini adalah pujian daripada mempelai perempuan Sulamit kepada Salomo. Salomo orang kaya, dia raja. Salomo tampan, terawat, bersih, dipuja-puja. Tetapi bagi Sulamit itu semua nomor yang kesekian. Sulamit memuji Salomo bukan karena ketampanan dan kekayaannya, tapi Sulamit yakin kebahagiaan itu muncul karena Salomo adalah pribadi yang rajin. Makanya di ayat kedua dikatakan, kekasihku telah turun ke kebun anggurnya, ke bedeng rempah-rempah untuk menggembalakan domba dan seterusnya. Sulamit menilai punya kekasih yang rajin, punya pasangan yang rajin, itu adalah kunci kebahagiaan. Bapak Ibu keluargaku, menarik sekali firman Tuhan pagi ini saudara. Kalau kita teliti, kita diingatkan bahwa anak-anak Tuhan mutlak untuk hidup rajin. Camkan kalimat ini, anak-anak Tuhan harus mutlak hidup rajin. Kenapa? Kalau kita malas, maka kita jauh dari berkat dan mujizat Tuhan. Kalau kita malas, kita sangat jauh dari berkat dan mujizat Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan dan rajin, dia akan senantiasa melihat berkat dan mujizat Tuhan dalam hidupnya. Orang-orang yang rajin dan berseru kepada Tuhan, pasti dia mendapatkan keberuntungan. Katakan amin. Orang-orang rajin dan tekun melakukan bagian firman Allah, pasti dia akan terus naik. Dia akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupannya. Bapak Ibu, penting sekali untuk hidup di dalam rajin. Penting sekali untuk hidup di dalam kerja keras sebagai suami, pria, sebagai istri, wanita, sebagai anak-anak. Saya mau katakan, engkau harus hidup dalam gaya yang semangat, hidup dalam gaya yang kerja keras tanpa malas, dan harus hidup dalam kerajinan. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang rajin, baik dalam rumah tangga kita, baik dalam lingkungan kita, sehingga berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Pertanyaannya simpel, bagaimana Pak Pendeta supaya saya rajin sehingga rumah tangga saya bahagia dan diberkati Allah? Yang pertama, camkan baik-baik, supaya kita menjadi orang yang rajin, maka yang pertama, belajar untuk melakukan tanggung jawabmu. Saudara, di Indonesia bahkan di belahan dunia itu ada yang namanya Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang ditekankan hanya hak, tapi lupa kewajibannya. Sebagai anak-anak Tuhan saya katakan, kita tidak saja mengejar hak, tetapi jadilah orang-orang yang mengerjakan tanggung jawab. Saudara, ini bukan soal hak dan kewajiban saja sebenarnya, tapi ini bicara mengenai gaya hidup yang fokusnya adalah tanggung jawab. Orang-orang yang rajin, dia tidak fokus kepada haknya saja, tapi dia fokus kepada tanggung jawabnya. Orang-orang yang melakukan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh, maka dia akan disukai banyak orang. Dan lihat saja, berkat Allah melimpah dalam kehidupannya. Jadilah suami yang bertanggung jawab, jadilah istri yang bertanggung jawab, jadilah anak-anak yang bertanggung jawab. Yang kedua saudara, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang rajin? Yang kedua, siap untuk berubah. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ada orang yang mengatakan, saya orangnya begini, sudah 16 tahun saya memang begini, mau diapain lagi? Saya mau katakan, ini adalah orang-orang yang tidak mau berubah.
Bapak Ibu, bahkan ada orang berkata, saya tahu merokok itu tidak benar, merusak tubuh. Sudah 16 tahun saya hidup dengan rokok dan saya baik-baik saja. Saya mau katakan ini adalah orang yang tidak mau berubah. Persoalannya bukan susah atau tidak. Persoalannya adalah mau atau tidak kita berubah. Orang-orang yang merubah ke arah yang lebih baik, maka dia akan menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Suami-suami, istri dan anak-anak, kalau engkau mau rajin, berubahlah ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita menjadi orang yang rajin? Belajar, jangan lari dari masalah. Saudara, orang yang rajin, dia tidak lari dari masalahnya. Dia menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya dengan kepala dingin, dengan kekuatan daripada Allah. Duduk bersama dengan keluargamu, selesaikan masalahmu, suka dan duka hadapi bersama. Yang keempat, saudara, bagaimana kita menjadi orang-orang rajin? Yang keempat adalah mau belajar sesuatu yang baru. Bapak Ibu, keluargaku, orang-orang yang tidak pernah mau belajar dari sesuatu yang baru, dia akan menjadi orang-orang yang kuno dan ketinggalan zaman. Ingat, pembaharuan itu perlu. Sesuatu yang baru itu perlu kita pelajari. Waktu akan terus berjalan. Karena itu jangan pernah malu untuk belajar. Berapapun usiamu, kalau itu adalah hal yang baik demi kemuliaan Allah, belajarlah hal itu. Maka kau akan melihat berkat Tuhan melimpah dalam diri kita. Bapak Ibu, ini renungan firman Tuhan yang simpel. Mari jadilah pribadi-pribadi yang rajin. Amin. Rajin bisa membawa kita bahagia. Shalom, Tuhan berkati kita semua.